Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Quran Al-Fatihah. Oke. Hari ini kita masuk materi lanjutan dari materi kita di minggu yang lalu. Minggu lalu kita bahas tentang pengenalan aplikasi server. Nah, hari ini kita coba bahas tentang yang namanya bahasa pemrograman. Nah, yang namanya bahasa pemrograman, mahasiswa teknik informatika pasti sudah familiar, tidak asing lagi dengan namanya bahasa pemrograman. Dari semester 1 sudah belajar bahasa C, kemudian bahasa C++, kemudian bahasa VB, Visual Basic, kemudian ada bahasa Java. Dan di semester 5 hari ini kita akan coba bahas tentang yang namanya bahasa pemrograman web. Nah, nanti kita akan coba lihat apa akan kita gunakan. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, itu kita bicara tentang yang namanya bahasa pemrograman. Oke, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau biasa juga disebut dengan bahasa komputer atau biasa juga disebut dengan bahasa pemrograman komputer merupakan instruksi standar untuk memerintah sebuah komputer. Bahasa pemrograman merupakan himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan sebuah program komputer. Nah, jadi bahasa pemrograman ini dilihat dari mulai awal muncul sampai sekarang itu sudah ada 4 tingkatan lah. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman tingkat rendah. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah, kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan bahasa pemrograman tingkat yang lebih tinggi. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, biasanya bahasa pemrograman tingkat rendah ini disebut dengan yang namanya bahasa mesin atau mesin language. Biasanya berupa kode biner 0 dan 1. Nah, kemudian menggunakan perhitungan desimal, oktadesimal, heksadesimal, dan lain sebagainya. Nah, perlu yang namanya penerjemah yang disebut dengan loader. Nah, kemudian yang kedua, bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, bahasa pemrograman tingkat menengah berarti kita bicara yang namanya bahasa assembler. Nah, bahasa assembler ini atau biasa juga disebut dengan bahasa assembly itu juga butuh yang namanya loader. Nah, jadi bahasa ini setingkat lebih tinggi dari bahasa mesin, ditandai dengan penambahan simbol. Nah, satu perintah biasanya diwakili satu baris kode assembly. Nah, ada juga Microsoft punya yang namanya bahasa assembly ini disebut dengan Microsoft Macro Assembler atau MASM. Nah, ini bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, kita sekarang itu sudah masuk ke bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu apa? Bahasa pemrograman yang sudah ada kombinasi simbol dan bahasa manusia. Jadi, kalau bahasanya sudah menggunakan ada bahasa internasional atau bahasa Inggris, itu bisa dikatakan dia sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, dan juga satu lagi, bahasa pemrograman ini sudah bisa digunakan oleh berbagai jenis sistem operasi atau biasa juga disebut dengan multiplatform. Nah, bahasa yang dipakai itu contohnya adalah ada Pascal, PHP, Delphi, VB, C, C++. Nah, ini rata-rata sudah dipelajari semuanya. Nah, jadi mahasiswa dari semester 1 sudah diberikan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi sudah enak, tidak diajarkan bahasa mesin dan juga tidak diajarkan bahasa assembly. Nah, kemudian ada bahasa satu lagi, tingkatnya adalah tingkat yang lebih tinggi. Nah, tingkat yang lebih tinggi itu sudah masuk ke kategorinya adalah PHP sudah masuk ke situ. Kemudian Visual Basic.net juga sudah masuk ke situ. Kenapa? Itu karena keduanya mudah dikembangkan. Secara umum bahasa tingkat tinggi dipakai untuk tujuan khusus, misal PHP untuk membuat website. Nah, dan banyak lagi yang sudah bermunculan sekarang. Itu ada yang namanya Ruby, ada Python, ada Perl, ada JSP, ada ASP. Nah, itu juga rata-rata itu digunakan untuk web. Nah, jadi untuk web itu bisa disebut dengan bahasa pemrograman yang tingkatnya yang lebih tinggi. Nah, nanti boleh silahkan dicari tahu bahasa-bahasa yang lainnya yang ini yang mungkin akan bisa dikuasai. Nah, tapi sarannya ya jangan dicobakan semua bahasa. Kalau semuanya dicobakan nanti Anda akan pusing sendiri. Nah, kalau saya sendiri saya udah fixkan, saya coba fokusnya di PHP. Nah, kemudian kita coba bahas bahasa pemrograman website. Nah, sekarang kita bicara bahasa pemrograman website. Oke.
bahasa pemrograman website. Nah, mungkin sedikit saja nih pesannya, jangan, walaupun kita sudah banyak dapat bahasa pemrograman, jangan semuanya coba dikuasai, karena fokuskan sajalah pada satu bahasa, takutnya nanti jadi bumerang, semuanya dipelajari ternyata nggak ada yang dapat, nggak ada yang masuk gitu. Nah, jadi pembuatan website biasanya dibagi menjadi ada yang namanya backend developer, ada yang namanya front end developer. Nah, jadi yang namanya bahasa pemrograman web itu biasanya terletak di backend developer, karena itu akan ditaruh di server nantinya. Nah, backend developer itu bahasa yang digunakan itu adalah biasanya PHP. Banyak, tidak hanya PHP. Kita bisa gunakan ASP produknya Microsoft. Bisa gunakan JSP. Bisa digunakan Python juga bisa. VB.NET juga bisa. Nah, banyak yang bisa digunakan di bahasa untuk backend developer ini. Nah, yang kedua ada yang namanya front end developer. Nah, front end developer itu biasanya berada di bagian depan website. Nah, biasanya itu sepaket tuh, HTML, CSS, dan JavaScript. Biasanya satu paket. Dan kemarin di web design membuat website statis itu front end developernya sangat diperlukan. Nah, jadi ada HTML yang sudah dipelajari, kemudian CSS, dan ada JavaScript. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Nah, untuk yang backend developer, di sini kita akan pakai PHP nantinya, kita tidak gunakan yang lain. Kenapa kita menggunakan PHP? PHP sampai saat ini masih merupakan bahasa yang paling banyak disediakan oleh penyedia hosting. Jadi, website besar juga dengan PHP dikembangkan. Contohnya Facebook PHP, dengan PHP dikembangkan. Nah, jadi artinya PHP masih banyak yang menggunakan untuk membuat atau develop sebuah website. Nah, jadi kenapa satu lagi saya tidak pakai yang lain, ada juga ASP misalnya. Nah, kalau ASP hostingannya pasti berbayar, dan tempat hostingnya itu juga terbatas karena dia produk Microsoft. Otomatis servernya juga menggunakan Windows sebagai server sistem operasinya nanti. Kemudian JSP itu Java server page. Jadi Java versi yang webnya. Nah, jadi JSP juga agak susah mencari tempat hostingnya. Nah, jadi karena kita mau bikin website dan websitenya akan kita publish, bisa diakses via internet nantinya, makanya kita harus cari tempat hosting yang menyediakan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ini. Nah, makanya kita menggunakan PHP. Nah, PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor. Oke. Nah, kemudian sedikit lagi ke front end developer. Nah, di front end developer itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, itu wajib dimiliki oleh front end developer. Nah, jadi HTML gunanya adalah untuk membuat kerangka dan body websitenya. Kemudian CSS gunanya adalah untuk mempercantik tampilan websitenya. Dan kemudian JavaScript biasanya untuk memperkuat dan mempercepat kinerja dari sebuah website. Nah, jadi front end lebih mementingkan user experience dan user interface-nya, UX sama UI-nya. Nah, jadi itu yang paling penting dalam sebuah website kalau kita bicara front end developer. Jadi banyak loh perusahaan-perusahaan itu mereka mencari developer web, itu ada yang front end, ada yang back end. Nah, jadi sekarang fokuskan maunya kemana? Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Nah, front end bisa, back end bisa, lebih bagus. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Kita fokus sekarang ke bicara tentang PHP, karena PHP yang akan kita gunakan untuk membuat website kita nanti. Jadi bahasa pemrograman web kita bahas tentang yang namanya PHP nanti. Nah, PHP atau disingkat dengan Hypertext Preprocessor adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan dalam sebuah HTML. Nah, PHP banyak dipakai untuk membuat situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS atau Content Management System. Nah, sekarang apa itu PHP? Nah, PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Kemudian PHP merupakan bahasa yang banyak digunakan dan bersifat open source. Nah, selain open source, dia juga bisa multi-platform. Jadi kita bikin PHP di Linux juga bisa.
Mau bikin web di Linux juga bisa. Dia juga open source dan multi platform juga. Nah, script PHP itu dieksekusi pada server. Jadi tidak ada PHP itu yang bisa dilihat dari klien. Mungkin ada yang pernah coba-coba nih, pernah punya buka halaman Facebook. Nah, pas Facebook, wah kayaknya menarik nih. Coba klik kanan di browsernya, diklik kanan, kemudian view page source. Nah, itu tidak akan ketemu script PHP di dalamnya. Yang muncul itu hanya front end-nya saja, HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi jangan berharap klik kanan view page source itu akan ketemu coding PHP-nya, itu nggak akan ketemu. Oke, nah kemudian PHP bebas untuk diunduh dan digunakan. Nah kemudian apa itu file PHP? Nah file PHP berisi teks, HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP. Kode PHP dijalankan di server dan hasilnya dikembalikan ke browser sebagai HTML biasa. Nah, file PHP itu biasanya ekstensinya adalah .php. Nah, beda dengan HTML. HTML adalah .html. Nah, kalau PHP beda .php. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh PHP? Nah, yang dilakukan oleh PHP, pertama, PHP dapat menghasilkan konten halaman dinamis karena bisa menambah, merubah, menghapus data yang ada dalam database. Yang kedua, PHP dapat membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, menutup file pada server. Yang ketiga, PHP dapat mengumpulkan data formulir. PHP dapat mengirim dan menerima cookies. PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses user. Dan terakhir, PHP dapat mengenkripsi data. Nah, ini beberapa kelebihan yang bisa dilakukan oleh PHP. Nah, kemudian mengapa PHP? Nah, mengapa kita menggunakan PHP? Nah, PHP dapat berjalan di berbagai platform atau multi-platform. Yang kedua, PHP kompatibel dengan semua server yang digunakan. Apache Tomcat bisa. Nah, kemudian PHP mendukung berbagai database. Pastinya PHP koneksinya dengan Oracle bisa. Dengan MySQL bisa. Dengan SQL Server juga bisa. Nah, PHP itu gratis, download dari sumber resminya yaitu php.net. Dan PHP mudah dipelajari dan berjalan efisien pada sisi server. Nah, sekarang kita bahas PHP. Nah, di PHP itu juga ada jenisnya dua nih. Ada yang namanya programmingnya prosedural, ada yang namanya programmingnya object oriented. Nah, ya saya mungkin biasanya saya kan ngajar semester 5 nih, dan saya bertanya ke mahasiswa yang yang baru masuk semester 5, saya bertanya tentang object oriented. Nah, di teknik informatika itu mata kuliah PBO itu ada di dua semester, yaitu semester 3 dan semester 4, PBO dan PBO lanjut. Nah, tapi beberapa case saya temukan banyak mahasiswa yang tidak paham dengan object oriented itu seperti apa. Contohnya, misalnya saya tanya, ada istilah encapsulation. Ada yang tahu nggak istilah encapsulation? Ada yang tahu nggak istilah inheritance? Ada yang tahu nggak istilah polymorphisme? Nah, sebagian besar atau mungkin hampir semuanya mahasiswa menjawab, nggak pernah tahu Pak, nggak pernah belajar. Nah, jadi kalau konsep yang 3 itu tadi tidak pernah dipelajari, saya tidak akan belajar yang namanya object oriented. Nah, jadi ini adalah beberapa pengalaman saya ngajar di semester 5, dan tidak ada satupun sampai saat ini yang oh Pak, kami sudah ini dengan object oriented, jadi PHP-nya pakai object oriented saja. Nggak ada sampai sekarang. Nah, jadi untuk itu mungkin saya juga putuskan untuk sekarang kita pakainya jangan object oriented juga. Nanti sayanya susah, mahasiswanya juga lebih susah takutnya. Nah, jadi sekarang kita pakai yang programmingnya prosedural saja. Jadi PHP-nya PHP prosedural kita pakai. Nah, kemudian kita bahas sedikit lagi lebih lanjut tentang PHP. Nah, ada di situ bagaimana sih sintak PHP itu? Nah, sintak PHP biasanya itu dimulai dengan tanda buka kurung, siku, kemudian tanda tanya diikuti dengan kata PHP. Nah, diakhiri juga dengan tanda tanya dan tutupnya. Nah, jadi bentuknya kira-kira bentuk umumnya seperti ini. Nah, ada pernah case terjadi banyak itu kata PHP-nya tidak ditulis.
Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma di beberapa web server itu bermasalah. Contohnya, di Apache yang ada di SAM, itu kalau kita tidak tulis PHP, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita menggunakan MoS Portable, kita tidak tulis PHP, itu bermasalah. Nah, jadi untuk cari aman, tulis aja. Jadi, pas di awal, tulis aja kata PHP itu tetap ditulis. Nah, kemudian, setelah sintak, kita akan lihat bagaimana sih variabel dalam PHP. Nah, menariknya, variabel dalam PHP tidak terikat dengan yang namanya tipe data. Nah, berbeda. Mungkin pernah belajar bahasa C atau C++. Kalau sebuah variabel kita berikan tipe data integer di dalam, misalnya integer A, berarti A adalah variabel bilangan bulat. Oke, kemudian char B, berarti B adalah variabel karakter, gitu ya. Nah, tapi kalau di PHP tidak. PHP kita tidak perlu tulis nama tipe datanya, cukup tanda dolar saja. Variabelnya diawali dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabel. Jika saya berikan dolar kemudian diikuti dengan A, itu sama dengan 10, maka A adalah bilangan bulat. Dolar B sama dengan hello, berarti B adalah string. Dolar C sama dengan 3,5, berarti C adalah float atau double. Nah, jadi nama variabel harus diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka. Tapi kalau juga variabel tidak boleh ada spasi. Kalau mau dibikin dua kata, nama variabelnya dihubungkan dengan tanda underscore. Nah, jadi boleh digabung variabel itu huruf dengan angka, tapi diawali dengan huruf dulu. Misalnya, saya bikin variabel nama, kemudian diikuti dengan angka 1, boleh. Variabel dolar nama 1, boleh. Oke, kemudian nama variabel adalah case sensitif. Artinya apa? Dolar nama dengan huruf kecil dan dolar nama dengan huruf besar itu berbeda. Karena mereka punya nilai ASCII yang berbeda juga. Jadi jangan sampai salah nanti. Kalau variabelnya, diusahakan untuk bikin variabel namanya huruf kecil semua. Dan usahakan tanpa spasi, tanpa underscore juga. Usahakan. Oke, itu untuk variabel dalam PHP. Nah, kemudian apa saja operator dalam PHP? Nah, operator dalam PHP itu ada yang disebut dengan operator aritmatika. Nah, ini operator standar nih, ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kemudian ada operator penugasan, itu ada sama dengan. Ada penjumlahan, itu biasanya tambah sama dengan. Itu artinya adalah X sama dengan X tambah 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengurangan, X sama dengan X kurang 1. Itu operator penugasan namanya. Kemudian operator perbandingan. Ada yang sama dengan, identik dengan, tidak sama dengan, tidak identik dengan, besar dari, kecil dari, dan lain sebagainya. Kemudian ada operator penaikan dan penurunan. Nah, ini di C++ sudah ketemu nih, ada yang namanya plus plus dan min min. Jadi di C++ itu sering ketemu yang namanya I++. Nah, itu operator penaikan namanya. Kemudian operator logika, ada AND, OR, NOT. Nah, itu juga sudah familiar dengan operator seperti itu. Nah, itu ada di dalam PHP. Nah, kemudian setelah operator, apa saja tipe data dalam PHP? Nah, memang di variabel kita nggak tulis tipe data, tapi tipe data tetap ada dalam PHP. Nah, apa saja? Yang paling sering digunakan tipe data itu adalah string. Nah, string itu kalau seandainya variabel tadi berisi kalimat, kata, itu tipenya string. Nah, kemudian integer. Nah, integer ada nilai bilangan bulat mulai dari sekian sampai sekian. Kemudian ada float. Nah, float biasanya sama dengan double. Biasanya bilangan pecahan atau bilangan berkoma. Nah, kemudian boolean. Nah, boolean itu nilainya cuma 2, yaitu true and false. Dan terakhir ada yang namanya tipe data array. Nah, array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Nah, ini tipe data yang ada di dalam PHP. Nah, kemudian bagaimana kondisi dalam PHP? Nah, kondisi berarti ada yang namanya percabangan. Di sini ada yang namanya if statement. If itu berarti hanya satu kondisi. Nah, kalau if else berarti ada 2 kondisi di situ.
Nah, jika yang satu benar, maka eksekusi proses ininya, statementnya. Nah, jika salah, maka yang satu lagi. Nah, kemudian ada if else statement. Nah, ini kondisinya banyak nih di sini. Dan terakhir ada namanya switch statement atau switch case. Nah, ini juga kondisinya sama. Ini percabangan yang ada di dalam PHP. Nah, kemudian bagaimana perulangan di dalam PHP? Nah, PHP juga punya 4 struktur perulangan. Ada yang namanya while, ada do while, ada for, dan ada for each. Nah, while, do while, for, dan for each. Nah, nanti kita akan coba gunakan ini pada saat kita sudah mulai membuat program nantinya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kita batasi sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada quote lagi yang akan saya berikan untuk Anda semuanya. Ketika seseorang berpikir tidak bisa, sesungguhnya dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada tugas yang saya berikan, ada latihan yang saya berikan, usahakan dikerjakan. Karena itu kesempatan untuk Anda nantinya untuk menjadi bisa. Oke? Nah, kemudian terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi, tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa saya punya bukunya judulnya Web Programming Project 1 EPWM Forum, dan bukunya ready sama saya, masih dibungkus plastik. Dan buku ini merupakan buku yang saya ciptakan, yang saya tulis dari 16 kali pertemuan saya mengajar web programming. Kebetulan waktu itu projectnya adalah EPWM Forum. Oke, nah detail bukunya boleh silakan dilihat di link tersebut. Kalau ada yang berminat boleh hubungi saya nanti secara langsung via WA atau via telepon. Nah, jadi nanti penjelasan materi saya tadi lebih lengkapnya ada di buku ini. Oke, nah jadi silakan lihat dulu konten-konten atau detail bukunya di halaman itu. Nanti kalau ada yang berminat boleh silakan hubungi saya. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan coba mulai untuk praktikum. Nah, sampai di sini dulu. Kita akhiri kuliah kita dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.